Selamat datang di Fara, Fasa Bicara. Kali ini kita akan membahas tentang apa sih yang perlu teman-teman perhatikan sebelum memutuskan untuk mengambil KPR. Seperti yang kita tahu, KPR itu adalah jangka panjang. Jadi teman-teman harus benar-benar mantap dan harus benar-benar tahu apa yang mesti teman-teman ketahui sebelum memutuskan itu. Ada 6 poin yang sudah saya rangkum di sini, dan poin ke-6 ini menurutku sangat penting karena itu kaitannya dengan kesehatan mental dan juga kesehatan finansial. Oke, langsung saja. Poin pertama itu adalah teman-teman harus mempersiapkan mental terlebih dahulu. Seperti yang tadi saya bilang bahwa KPR itu jangka panjang, jadi teman-teman harus kuat mental setiap bulannya untuk menyisihkan uang membayar angsuran selama tenor yang panjang itu. Tenor panjang itu ada beberapa pilihan, ada 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, bahkan ada juga yang 30 tahun. Nah, KPR juga itu tidak seperti angsuran lainnya, seperti angsuran motor, mobil, yang notabene motor atau mobil itu angsurannya dari tahun 1 sampai tahun ke-5, ke-4, ke-3 tergantung tenor, itu flat sampai lunas. Berbeda dengan KPR. KPR itu selalu ada kenaikan di setiap tahun atau beberapa tahun ke depannya. Makanya teman-teman harus benar-benar siap, harus benar-benar yakin, harus benar-benar mantap bahwa teman-teman mampu untuk membayar angsuran selama periode tersebut. Jadi harus benar-benar disiapkan secara mental karena ini jangka panjang biar tidak menyesal berikutnya. Yang kedua, dari sisi mobilitas itu pasti akan berubah, dan ini perlu teman-teman perhatikan. Yang tadinya ngontrak atau ngekos, biasanya kalau orang ngontrak atau ngekos itu tuh tidak jauh dari tempat kerja atau tempat usaha. Dan biasanya kalau kita memutuskan mengambil rumah itu agak lebih jauh dari tempat usaha, karena kalau tempat usaha atau tempat kerja. Karena kalau yang udah terdekat situ biasanya harganya sudah tidak masuk akal, ataupun dari sisi rumah baru biasanya juga udah jarang di daerah-daerah perkantoran. Jadi secara mobilitas teman-teman harus mulai persiapkan secara perubahan jadwal. Biasanya seperti pengalaman saya dulu, sebelum mengambil KPR itu saya ke kantor jam 7:30, masuk kantor jam 8. Setelah mengambil KPR, karena perjalanannya jauh, lumayan jauh ya, jadi saya mesti jam 6 berangkat, jam setengah 8 sampai kantor, beres-beres jam 8 mulai kerja. Jadi sangat perlu diperhatikan dari sisi mobilitas, baik itu berangkat kantor ataupun pulang kantor, karena dari sisi durasi perjalanan biasanya akan beda. Cuma harus diperhatikan juga, kalau misalkan mobilitasnya terlalu jauh ya itu jangan juga, tapi yang masih wajar lah sebelum itu. Oke, setelah mobilitas, lanjut yang ketiga, ini kita harus lihat juga dari sisi developer. Ini ada kaitannya dengan mobilitas ya. Kita harus perhatikan betul bahwa developer itu adalah developer yang trusted, karena developer yang trusted itu dari sisi pembangunan juga akan komit, tidak akan molor. Dari sisi kualitas bangunan, dari sisi lokasi biasanya juga dia akan mempertimbangkan untuk lokasi-lokasi yang bagus. Mungkin juga teman-teman pernah baca berita tuh, orang beli rumah nggak dibangun, orang udah masuk DP, tahu-tahu rumahnya developernya kabur atau gimana. Semoga itu tidak terjadi kepada kita. Makanya penting buat membeli rumah itu harus dipertimbangkan juga dari sisi developernya. Biasanya developer pertama atau trust itu akan membangun perumahan di lokasi yang strategis, yang gak jauh dari transportasi umum dan juga fasilitas-fasilitas seperti tol, seperti jalan raya gitu. Jadi di surrounding areanya juga dia akan sangat memperhatikan. Dan biasanya juga harganya memang sudah pricing ya, nggak begitu murah, dan ya ya sesuai lah dengan fasilitas. Nah, teman-teman juga mesti perhatikan juga tuh dari sisi finansialnya, teman-teman cocoknya di mana. Tapi nggak semua developer besar itu harganya juga di atas 1M juga enggak sih, ada juga yang masih di bawah 1M juga ada.
Nah, kalau dari sisi developer kita sudah memilih yang tepat, otomatis dari sisi mobilitas juga akan terbantu dengan adanya transportasi umum tadi. Oke, next. Setelah developer, kita lanjut ke poin keempat yang perlu diperhatikan adalah dari sisi suku bunga. Seperti yang tadi saya bilang bahwa suku bunga KPR itu nggak selamanya flat, jadi dia ada kenaikan dan dia bisa dikategorikan dengan dua kenaikan. Satu adalah kenaikan floating, yang kedua adalah kenaikan berjenjang. Kenaikan floating itu apa? Floating itu biasanya kalau flat 3 tahun, tahun keempat itu floating. Flat 5 tahun, tahun ke-6-nya itu floating. Berbeda dengan suku bunga berjenjang. Berjenjang itu biasanya 3 tahun, tahun keempatnya ada kenaikan, tahun kelima enggak, tahun ke-6 enggak, tahun ke-7 ada kenaikan, tahun ke-8 enggak, 9 enggak, 10 enggak. Dan biasanya floatingnya ada di tahun 11 atau 12. Itu kembali kepada preferensi teman-teman bahwa suku bunga itu tidak flat. Dan itu harus teman-teman make sure di awal sebelum melakukan booking fee. Tanya ke salesnya, sales propertinya, untuk angsurannya dari tahun 1 sampai lunas itu berapa sih? Jadi teman-teman nggak kaget nanti pada saat akad kredit sudah mengetahui gambaran angsuransinya itu berapa. Setelah tahu suku bunga dari tahun ke tahun dan angsurannya dari tahun ke tahun berapa, tentunya teman-teman sudah ada gambaran nih, kita mesti siapin berapa di tahun ini, tahun ini, tahun ini, tahun ini. Nah, poin selanjutnya yang nggak kalah penting adalah poin kelima, kita harus punya target pelunasan KPR. Karena seperti yang tadi saya awal bilang, KPR itu ada yang 20 tahun, 25 tahun, 15 tahun. Seperti yang saya ambil itu 25 tahun. Kayaknya nggak mungkin banget kalau misalkan kita harus lunas itu benar-benar di usia pensiun kita. Jadi teman-teman harus punya target, mesti berapa tahun kita melunasi KPR tersebut. Contoh, saya ngambil tenor 25 tahun, target saya adalah 10 tahun harus lunas nih. Dan enaknya di KPR itu ada istilah extra payment atau pelunasan sebagian ataupun ngebum angsuran ya. Nah, itu ada dua pilihan nantinya setelah teman-teman sudah extra payment. Misal teman-teman ada rezeki lebih 50 juta, 100 juta, masukin aja untuk mengurangi plafon kredit. Nanti bank akan menghitung ulang dan memberikan pilihan apakah ini mau mengurangi cicilan ataupun mengurangi tenor. Kalau mengurangi tenor berarti lunasnya akan lebih cepat, cicilannya akan sama. Tapi kalau mengurangi cicilan, tenor akan sama, cicilannya berkurang. Itu kembali ke preferensi teman-teman. Tapi kalau saya pribadi itu lebih milih untuk mengurangi tenor, jadi lunasnya bisa lebih cepat. Oke, setelah kita menentukan target kapan kita mesti melunasin itu KPR, poin ke-6 yang gak kalah penting dan menurutku ini penting banget, karena kalau kita udah punya target buat ngelunasin lebih cepat, otomatis penghasilan kita harus lebih tinggi dong, dan nggak bisa lebih tingginya tuh biasa-biasa aja. Nah, poin ke-6 ini adalah teman-teman harus punya side job ataupun usaha sampingan ya. Itu seperti yang saya lakukan juga dulu waktu pertama kali ngambil KPR, itu saya jualan pulsa, kredit barang. Jadi banyak cara buat teman-teman bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Apalagi di era sekarang itu banyak sekali aplikasi-aplikasi yang memberikan pilihan freelance untuk teman-teman. Dan beberapa pilihan aplikasi yang bisa teman-teman pakai adalah bisa Upwork, freelance.com, Sribulancer, Fiverr, Fastwork, projects.co.id, Workana, Guru, 9to9 Design, Toptail, dan masih banyak lainnya. Semua aplikasi itu bisa teman-teman sesuaikan dengan kemampuan atau kelebihan yang teman-teman miliki. Teman-teman bisa desain, pilih aja aplikasi yang memang sangat menonjol untuk freelancer desain. Teman-teman bisa voice over, pilih juga aplikasi yang memang itu sesuai dengan kelebihan teman-teman. Jadi tidak ada halangan untuk teman-teman mendapatkan penghasilan lebih. Karena kalau kita nggak punya penghasilan tambahan, contoh hanya mengandalkan dari kenaikan gaji, teman-teman juga tahu lah ya,
kenaikan gaji dari tahun ke tahun paling berapa persen sih dibandingkan dengan kenaikan kebutuhan hidup kita, kenaikan angsuran, sama target pelunasan kita. Nah, itu memang harus dicapai dengan pengusahaan tambahan atau usaha sampingan, dan tentunya tidak mengganggu dari pekerjaan utama teman-teman saat ini. Nah, itu tadi poin-poin yang perlu teman-teman pertimbangkan. Kalau nanti ada tambahan bisa tambah di kolom komentar. Mungkin bisa saya simpulkan, yang pertama adalah dari sisi mental, teman-teman harus kuat mental bahwa ini KPR jangka panjang, tiap bulan teman-teman harus membayar, jadi teman-teman harus benar-benar siap. Yang kedua, mobilitas. Tentunya mobilitas akan sedikit berubah, makanya teman-teman harus pilih juga perumahan yang nggak jauh-jauh banget dari tempat kerja teman-teman. Yang pasti akan berubah, yang tadinya perjalanan 20 menit bisa jadi 40 menit, 50 menit. Jadi harus pilih lokasi juga yang nggak terlalu jauh dan tentunya disesuaikan dengan budget teman-teman. Yang ketiga, dari si developer harus benar-benar developer yang trust kaitannya dengan lokasi dan juga dengan komitmen bangun, biar pembangunan bisa tepat waktu. Yang keempat, suku bunga. Teman-teman harus perhatikan suku bunga dari tahun 1 sampai lunas itu berapa dan angsurannya berapa dari tahun 1 sampai lunas. Itu teman-teman bisa tanya ke sales marketing atau sales bank. Yang kelima, teman-teman harus punya target pelunasan KPR, karena biar nggak harus nunggu pensiun baru lunas KPR. Kalau bisa lebih cepat, lebih baik kita mikirin yang lain. Nggak hanya kan hidup nggak cuma KPR doang ya. Terus yang terakhir adalah side job atau job desk. Ini biar teman-teman punya penghasilan tambahan. Kalaupun ada kenaikan angsuran, teman-teman udah ada money. Terus teman-teman mau target pelunasan lebih cepat, maka side job atau usaha sampingan mesti ditingkatkan dan tentunya tidak mengganggu pekerjaan utama teman-teman. Oke, kalau video ini bermanfaat, boleh banget share ke teman-teman, kerabat, atau saudara. Dan buat teman-teman yang mau cari rumah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, bisa banget hubungi tim Plaza Estate. Oke, see you on next video. Bye-bye.